Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jamaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat Ali Imran ayat 152 halaman 69. Ali Imran ayat 152. Untuk sementara kajian tajwidnya kita lewat dulu. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pelajaran bagi kita. Pertama, jika kita orang-orang yang beriman mentaati orang-orang kafir, mentaati orang-orang musyrik, termasuk juga mentaati orang-orang munafik, maka sebagai akibatnya kita akan mengalami kerugian-kerugian, baik kerugian yang sifatnya duniawi, terlebih-lebih kerugian yang sifatnya ukhrawi. Di dunia kita akan merugi, di akhirat pun kita akan merugi. Kemudian yang kedua, sebaliknya, ketika kita menjadikan Allah sebagai wali, sebagai maula kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang-orang beriman, maka sebagai buahnya Allah akan berikan banyak pertolongan-pertolongan kepada kita, kemenangan-kemenangan kepada kita. Nah, maka di ayat 152 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dan la sungguh, qad sungguh. Jadi laqad itu lam harfu taukid, qadnya pun harfu taukid. Fungsinya untuk menegaskan, menumbuhkan keyakinan dalam diri kita. Walaqad dan sungguh-sungguh sodako, telah membenarkan, telah menyempurnakan, atau bisa juga telah mensodakohkan. Siap kepada siapa? Kum, kepada kalian. Siapa? Allahu Allah. Apa yang disodakohkannya itu, apa yang dibuktikannya, diwujudkannya itu, wa'dah, janjinya. Dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan, telah mewujudkan, telah memenuhi janjinya kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Karena memang Allah itu kan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah dan tidak akan pernah menyelisihi janji.
Dan ini kalau dikaitkan dengan konteks perang Uhud, salah satu bukti yang Allah wujudkan kepada pasukan kaum muslimin itu adalah id ketika id itu dorob itu Pak. Dorob itu keterangan, bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Kalau dikaitkan dengan keterangan tempat, tempatnya di Uhud itu, di Bukit Uhud. Kalau dikaitkan dengan keterangan waktu, pada saat peristiwa perang Uhud. Jadi ingatlah. Nah, di sini Allah mengajak kita untuk mengingat salah satu bukti di mana Allah itu merealisasikan janjinya. Tahussunahum. Tahussunahum itu taktulunahum. Ketika kalian itu memerangi mereka, orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang kafir Mekah, biidnih, maksudnya biidnillah, dengan izin Allah. Jadi awalnya Rasulullah, para sahabat itu dalam perang Uhud itu menang itu Pak, menang. Ya bagaimana tidak menang itu Pak? Pertama kan mereka betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu upaya batinnya Pak. Upaya lahirnya Rasulullah mengatur strategi perang yang sangat luar biasa. Sampai kan beliau berangkat dari rumah, izin kepada keluarganya, kepada istrinya untuk berangkat ke medan Uhud itu sehari sebelum sehari sebelum terjadi perang Uhud. Jadi dari sisi kedisiplinan luar biasa, dari sisi strategi juga luar biasa. Nah di sini kan menunjukkan pentingnya kecerdasan seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus minimal satu langkah berpikir lebih maju daripada bawahannya, daripada yang dipimpinnya, daripada rakyatnya, pasukannya gitu. Jadi kalau mau melaksanakan sesuatu, seorang pemimpin itu katakanlah besok nih mau melakukan sesuatu, berpikirnya hari ini minimal itu. Berpikir hari ini untuk dikerjakan hari esok. Ketika hari esok bawahannya mengerjakan, pemimpin sudah enggak mikirkan lagi hari esok, tapi hari lusa itu Pak. Itu karakter seorang pemimpin itu begitu. Makanya seorang jenderal itu kan begitu Pak. Beda dengan kopral gitu. Kopral itu kan mengerjakan apa yang gagasan, ide-ide, rencana-rencana dari jenderal kan begitu. Seorang konseptor itu berpikir lebih dulu ketimbang praktisi kan begitu. Jadi sebetulnya yang namanya berpikir walaupun enggak kelihatan bekerja itu sangat berpengaruh sekali, sangat menentukan sekali akan keberhasilan dalam segala hal. Makanya Rasulullah itu sebelum perang Uhud itu beliau lebih dulu itu Pak, lebih dulu berpikir bagaimana mengatur strategi dan lain sebagainya. Nah makanya Allah mengajak tuh untuk mengingat ketika kalian itu memerangi mereka atas izin saya, bahkan kalian pun menang gitu. Itu kalau baca dalam sejarahnya itu kan pemegang benderanya orang-orang kafir itu kan terbunuh juga dalam perang Uhud itu. Bahkan
9 pengganti pemegang benderanya pun dalam perang Uhud itu terbunuh juga itu Pak. Awalnya itu begitu. Nah, padahal kan Rasulullah itu sebelumnya sudah mewanti-wanti. Secara garis besar begini amanat Rasulullah itu. Kalau kalian melihat kami terbunuh, kalian jangan turun gitu. Tetap kalian harus tinggal di tempat kalian. Itu kepada pasukan pemanah yang ada di bukit Ruma'ah itu Pak. Namanya itu Ruma'ah. Walaupun kami terbunuh, kalian harus diam itu. Termasuk walaupun kalian melihat kami menang, salah satu cirinya menang, orang-orang kafir melarikan diri meninggalkan ghanimah. Kalian tetap harus tinggal di bukit itu, jangan pernah turun. Kenapa? Kan Rasulullah sudah memperhitungkan, sudah membaca peta gitu. Ini kalau seandainya pemanah itu turun dari bukit Ruma'ah, maka kemungkinan besar orang-orang Quraisy akan menyerang balik dari balik bukit ini gitu. Cuman kan kadang orang begini Pak. Pertama barangkali tidak percaya dengan strategi yang diatur oleh pemimpin gitu. Atau yang kedua terkadang tergoda oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Padahal Rasulullah mengatakan seperti itu kan dengan perhitungan yang sangat cermat itu. Sudah membaca peta ini, kalau seandainya pemanah itu turun dari bukit Ruma'ah ini, maka orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu akan dengan mudah mengalahkan orang-orang muslim itu. Nah, itu dua amanah besar itulah yang Rasulullah titipkan itu. Tapi kemudian yang terjadi itu kan yang kedua, bukan Rasulullah yang terbunuh. Justru nampak bahwa pasukan kaum muslimin itu menang dan orang-orang kafir melarikan diri meninggalkan ghanimah yang sangat besar. Nah, yang di atas bukit Ruma'ah itu turun itu Pak. Turun untuk mengambil ghanimah, padahal kata Rasulullah, sekalipun kami menang, kalian jangan turun gitu. Nah, makanya sebagai akibatnya nih, hatta sehingga apabila fasiltum, fasila itu lemah. Hatta sehingga apabila fasiltum, kalian lemah. Kenapa lemah gitu Pak? Karena waktu itu ada semacam percekcokan Pak, ada semacam pertengkaran di kalangan pasukan para pemanah itu. Seperti yang dikatakan nih, watanaza'tum, dan kalian saling berselisih, saling berdebat, saling berbeda pendapat fil amri, dalam urusan itu. Jadi ada sebagian pasukan pemanah itu yang ingin tetap tinggal di bukit Ruma'ah sesuai pesan Rasulullah, apapun yang terjadi jangan pernah turun dari bukit itu. Sebagian ada yang ingin turun dari bukit Ruma'ah itu karena melihat ghanimah yang cukup besar. Ataulah secara sederhana kan orang kafirnya geus kalabur gitu. Sudah melarikan diri, kita turun aja yuk gitu. Kita bantu sahabat-sahabat yang lain untuk mengambil ghanimah. Lupa tuh terhadap pesan Rasulullah itu. Bisa saja setan itu membisiki, itu orang-orang kafir sudah melarikan diri, kalian sudah aman, turun saja katanya. Lupa terhadap pesan Rasulullah itu.
Nah, terjadilah percekcokan itu di kalangan para sahabat itu. Kalau sudah terjadi perdebatan, percekcokan, itu akan lemah, Pak. Akan lemah. Kenapa akan lemah? Karena kan retak gitu. Ukhuwah retak, persatuan retak, kebersamaan retak. Itu dalam segala hal, Pak. Jangan jauh-jauh, Pak. Yang namanya perjuangan itu. Katakanlah keluarga nih, ada 5 saudara. Kalau kelima saudara itu berjuang satu visi, satu misi gitu. Sekalipun berat perjuangannya, insya Allah berhasil. Kuncinya itu harus sama-sama berjuang bersama-sama. Berhasil itu. Tapi ketika ada satu saja, Pak, ada satu atau dua yang orientasi perjuangannya tidak sesuai lagi dengan visi misi, kalah itu, Pak. Tidak akan berhasil itu. Dalam segala hal, Pak, dalam segala hal. Nah, biasanya yang menjadikan retak itu pemicunya adalah duniawi, Pak. Duniawi. Umat Islam pemicu keretakannya itu duniawi. Bisa jadi karena rebutan posisi, rebutan jabatan gitu, Pak. Kelompok-kelompok Islam pun begitu. Jadi penyebab ketidakberhasilannya itu duniawi. Kemudian berikutnya nih, wa asaitum, wa dan asoi. Nah, asoi itu maksiat, Pak. Kalian bermaksiat, jadi tum itu antum, dan kalian bermaksiat mimba dima, nah, setelah arakum, dia maksudnya setelah Allah memperlihatkan kum kepada kalian apa ma sesuatu tuhibbun yang kalian cintai. Apa ya? Ghanimah itu. Jadi munculnya ghanimah dalam perang Uhud itu merupakan ujian bagi pasukan kaum muslimin. Dan boleh jadi itu sengaja Pak, ditinggalkan oleh pasukan orang-orang musyrikin Mekah atas instruksi panglima perangnya Khalid bin Walid itu. Khalid bin Walid kan sudah melanglang buana Pak menjadi panglima perang itu sebelum dia masuk Islam itu. Dan boleh jadi Khalid bin Walid sudah mempelajari bagaimana caranya untuk mengalahkan pasukan umat Islam itu. Dibawalah harta perbekalan sebanyak-banyaknya, kemudian ditinggalkan, dan boleh jadi dengan kecerdasannya waktu itu, ini pasti akan rebutan harta nih, pasti pasukan pemanah akan turun. Maka Khalid bin Walid menyerang balik dari belakang itu. Nah, begitu pula dalam perjuangan hari ini begitu, Pak. Jadi kalau perjuangan sudah terkecoh oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, ya alamat kegagalan, Pak. Alamat kegagalan. Partai-partai Islam kalau sudah terkecoh dengan duniawi, gagal itu, Pak. Tidak akan menang itu. Kalau sudah terkecoh dengan duniawi. Ormas-ormas Islam kalau sudah terkecoh dengan duniawi, berantem mual akur sampai kayak gini, Pak. Nah itu. Jadi kalian menyelisihi Rasulullah itu, tidak patuh terhadap pesan Rasulullah itu setelah kalian diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang kalian cintai. Itu ujian itu, Pak. Makanya di akhir zaman nanti itu, Pak, di akhir zaman sangat mudah Allah itu menolong orang-orang beriman dan mengalahkan orang-orang kafir, sekalipun mereka berkoalisi, Pak, nanti.
orang-orang kafir bersatu menyerang Islam, Allah itu mengalahkannya itu dengan apa? Dengan memunculkan gunung gitu Pak, dengan memunculkan gunung emas antara sungai Efrat dan Tigris itu. Bayangkan saja Pak, gunung itu emas, itu jadi emas. Akhirnya orang-orang kafir yang semula satu visi satu misi menghancurkan Islam, sudah perhatiannya itu ke gunung emas itu. Makanya dengan mudah saat itu umat Islam akan mengalahkan mereka sekalipun jumlahnya itu kecil itu. Nah itu salah satu strategi Allah bagaimana cara menolong orang-orang beriman seperti itu. Termasuk bagaimana caranya Allah menguji keimanan seseorang itu, ya dimunculkanlah ghanimah ini. Makanya dalam kalimat berikutnya nih, minkum, di antara kalian, man, ada orang-orang yuridu yang menginginkan ad-dunya, kesenangan duniawi, harta kekayaan duniawi, yaitu ghanimah itu. Ghanimah itu harta rampasan perang. Wa minkum, wa dan minkum, di antara kalian wahai orang-orang beriman, man, ada orang-orang yuridu yang menginginkan al-akhirah, akhirat. Nah itu Pak, bagi mereka yang menginginkan akhirat, maka pada saat perang Uhud itu tetap bertahan. Sekalipun mereka harus terluka, sekalipun mereka itu harus terbunuh, mereka akan tetap bertahan mentaati perintah Allah dan perintah Rasulullah. Tapi bagi mereka yang menginginkan dunia, kan puncak keduniaan itu hidup Pak, hidup, menyelamatkan nyawa. Maka bagi orang yang berjuangnya demi dunia, pasti akan lari meninggalkan Uhud, meninggalkan Rasulullah itu. Mereka lebih baik lari menyelamatkan diri ketimbang harus mentaati perintah Allah dan perintah Rasul. Summa, kemudian, sorofakum, summa kemudian sorofakum, Allah memalingkan kalian, anhum, dari mereka, liyabtaliyana, li, untuk, yabtali, dia Allah menguji kum, kalian. Jadi orientasinya sudah beda Pak. Dari yang semula orientasinya itu berjuangnya itu fi sabilillah, dalam rangka memperjuangkan agama Allah, itu kemudian berpaling kepada duniawi. Terjadilah kekalahan-kekalahan Pak. Nah ini coba kalau ayat ini diterapkan pada dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, minimal berkeluarga aja Pak, ataupun dalam kehidupan yang bermasyarakat yang sekupnya kecil, terlebih-lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dulu orang-orang Indonesia zaman harita gening Pak, zaman harita cek kasar nama dahar ge sampe Pak, jika nama menang sangu ge langka gitu ya. Saya ingat lamun keur SD harita mun mulang sekolah teh manggih kalapa di jalan di dahar gitu Pak, siga iya we siga naonnya manggih hui di jalan di dahar zaman harita gitu. Tapi dulu orang-orang Indonesia sekalipun sangat kekurangan harta, sangat, ya katakanlah boleh dikatakan sangat miskin, tapi karena mereka itu bersatu, berjuang, satu visi, satu misi, satu komando, menang juga itu Pak, menang.
Tapi kemudian hari ini setelah melihat gemerlapnya dunia, dipalingkan tuh dari cita-cita besar para pendiri negeri ini. Ya beginilah keadaan negara kita sekarang itu. Itu kan kalau tidak segera sadar orang-orang Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia itu akan hilang kembali itu Pak. Akan dijajah kembali itu kalau tidak segera sadar. Karena kan kehidupan itu seperti itu, kehidupan itu. Tempo hari itu pernah dibahas kan. Berputar lah. Allah menjadikan kehidupan ini berputar. Kita lanjutkan nih. Walaqad dan sungguh-sungguh afa dia Allah telah memaafkan angkum terhadap kalian. Wallahu dan Allah itu dzu fadli memiliki keutamaan alal mu'minin terhadap orang-orang yang beriman. Tentu saja nih Pak, muncul kalimat afa Allah telah memaafkan itu. Karena memang orang-orang beriman yang semula menyelisihi Rasulullah itu mereka pun segera menyadari kesalahannya Pak. Mereka pun segera beristighfar, bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada Rasulullah, yang kemudian Allah pun memaafkan. Satu ayat lagi, ingatlah tus'iduna, ketika kalian melarikan diri Pak, takut gitu. Ini kan apa ya, secara nalar itu kan nggak masuk akal. Pasukan yang semula menang gitu Pak, menang gitu, tapi kemudian di tengah-tengah berkecamuknya perang tiba-tiba melarikan diri, termasuk akal gitu. Wala bahkan tidak talwuna kalian menoleh menengok ala ahadin kepada seorang pun di antara kalian. Jadi saking takutnya di antara para sahabat Nabi, saking takutnya terhadap musuh sampai mereka itu berlari tanpa menoleh ke kanan ke kiri, tanpa melihat kepada saudara-saudaranya sekalipun terluka, bahkan tanpa melihat Rasulullah sekalipun Rasulullah waktu itu terluka. Saking takutnya. Kenapa takut? Penyebabnya tadi, mereka itu berselisih, mereka itu berdebat, mereka itu ya tadi berbeda visi dan misinya itu, dan menyelisihi Rasulullah itu. War rasulu, sedangkan Rasul, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yad'ukum, itu memanggil kalian, fi ukhrakum, di tengah-tengah teman-teman kalian. Jadi waktu itu ada sahabat-sahabat Nabi yang tetap bertahan taat kepada Allah dan Rasulullah. Mereka lebih baik mati sambil melindungi Rasulullah dari serangan panah itu. Nah, mereka yang lari itu dipanggil oleh Rasulullah itu, wahai hamba-hamba Allah, kembalilah. Nah, kembalilah kalian jangan melarikan diri. Tapi mereka tidak mau mendengar itu Pak, karena takut. Padahal kalau seandainya mereka lebih memilih akhirat, mereka lebih baik kembali sekalipun harus terbunuh itu, karena mentaati Rasulullah sekaligus melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan kalau dipanggil oleh Nabi saja mereka sudah tidak mau menoleh, itu menunjukkan ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi kalau orang itu Pak nih, kalau orang itu sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah, orang itu sudah orientasi perjuangannya dunia, itu tidak akan tangguh Pak, tidak akan kuat, pasti akan lemah.
Nah makanya sebagai sanksi dari Allah nih fa'asabakum, lalu Allah timpakan kepada kalian. Ada yang menyebutnya fa'nya fa' sababiyah, disebabkan kalian itu lari dan diseru oleh Rasulullah pun tidak mau menjawab, tidak mau mengindahkan, maka akibatnya Allah timpakan kepada kalian gomma bigommi. Nah itu Pak, kesedihan di atas kesedihan, gitu. Penderitaan di atas penderitaan, luka di atas luka, gitu Pak. Untuk apa? Li, supaya kaila tidak tahzanu, kalian bersedih ala terhadap apa, ala terhadap ma apa fatakum, yang hilang, yang luput dari kalian, wala dan juga tidak bersedih ma atas apa asobakum, yang menimpa kalian. Nah, salah satu hikmah kenapa setelah mereka berlari itu Pak, kabur dari medan Uhud, kemudian mereka itu mendapatkan berbagai macam kesedihan, luka dan lain sebagainya, itu adalah supaya mereka tidak terlalu sedih terhadap apa yang hilang dari diri mereka. Bahkan ketika mereka sadar bahwa mereka itu melakukan sebuah kesalahan, lalu mereka mendapati ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, itu seolah-olah luka mereka itu tidak terasa itu Pak. Jadi saking bahagianya Pak melihat Rasulullah masih hidup, luka-luka yang ada di tubuh mereka itu seolah-olah tidak pernah terjadi itu. Kenapa? Karena kenikmatan Rasulullah masih hidup itu jauh lebih besar ketimbang kenikmatan fisik mereka selamat itu Pak. Nah makanya ketika di sini Allah mengatakan likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum. Jadi dengan hilangnya harta, dengan hilangnya barangkali sahabat, dengan hilangnya barangkali persenjataan, setelah mendengar Rasulullah masih hidup, itu terobati semuanya Pak, terobati. Mereka disadarkan bahwa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kekayaan yang nilainya itu luar biasa itu. Ya. Berarti kalau di sini mungkin ada penjelasan lain bahwa orang-orang yang lari itu bukan punya niat untuk meninggalkan Rasulullah, tapi karena mungkin mereka misalnya sudah beranggapan sudah tidak berguna lagi pulang ini karena Rasulullah sudah wafat, lebih baik kita masih ada, masih bisa meneruskan perjalanan Rasul. Bagaimana tadi? Jadi begini, yang namanya sebuah peristiwa itu kan itu berkaitan Pak. Satu sama lain itu saling berkaitan. Awalnya Pak, mereka itu tadi beda pendapat tentang apakah boleh turun dari Bukit Ruma'ah atau tetap bertahan. Sebagian mengatakan kita turun saja gitu. Dan mereka yang turun pun bisa jadi alasannya beda-beda Pak. Bisa jadi alasannya karena menginginkan harta itu, bisa jadi alasannya itu kita bantu Rasulullah dan yang lain untuk mengambil ghanimah itu. Tapi ada juga yang tetap mau bertahan di Bukit Ruma'ah itu sesuai dengan pesan Rasulullah demi ketaatan. Nah, dikarenakan mereka beda pendapat, akhirnya kan jadi lemah itu Pak. Ketika mereka lemah, peristiwa itu berkaitan dengan peristiwa berikutnya atau mengakibatkan peristiwa berikutnya.
Dikarenakan mereka lemah, kemudian mereka itu bertengkar, dengan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang musyrik. Nah, kemudian orang-orang musyrik itu menyerang dari balik bukit Rumah itu sambil menghujami mereka, termasuk Rasulullah dengan anak panah itu. Lalu diteriakanlah oleh orang-orang musyrik Mekah itu, Muhammad telah mati, katanya itu. Itu bisa jadi mereka, bisa jadi untuk menumbuhkan ini, untuk supaya orang-orang Islam itu lemah, Pak. Jadi kalau diberitakan bahwa Nabi Muhammad sudah mati, nah, maka di antara orang-orang yang keimanannya belum bagus, kena juga mentalnya, Pak. Wah, kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, kita lari sajalah, gitu. Terlebih-lebih dari orang-orang munafik ada yang mengatakan Muhammad itu bukan nabi, buktinya dia mati, katanya. Kalau dia mati berarti bukan nabi. Nah, makanya orang-orang yang keimanannya belum bagus, kita lari saja, gitu. Jadi satu kesalahan itu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang lain, Pak. Satu kesalahan itu, mungkin kesalahan yang pertama itu kecil, gitu, kecil, dan boleh jadi niatnya baik. Niatnya baik, seperti tadi orang yang turun dari bukit Rumah itu bisa jadi ingin membantu Rasulullah mengumpulkan ghanimah, niatnya baik itu. Padahal ada pesan Rasulullah yang sangat penting, kalian jangan turun dari bukit ini walaupun kami terbunuh, gitu. Kalian jangan turun dari bukit ini walaupun kalian melihat kami menang. Diam aja di situ. Nah, tadi setan itu kan pinter atau licik, gitu, Pak, licik. Itu Rasulullah bantu oleh kalian, gitu. Masa Rasulullah harus, atau itu sahabat-sahabat yang lain bantu oleh kalian, turun saja dari bukit, kalian tidak akan dikatakan bermaksiat kepada Rasulullah. Kalau turun dari sini kan niatnya baik. Itu setan bisa saja begitu, itu, Pak. Karena setan itu dalam rangka menggelincirkan manusia, itu dilihat situasi dan kondisinya. Orang ini tidak bisa nih disesatkan dengan cara seperti ini, harus dengan cara seperti itu. Nah, pelajaran bagi kita hari ini nih, Pak, pelajaran hari ini, pertama, pentingnya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada pemimpin, tapi tentu pemimpin yang taat kepada Allah, gitu, Pak. Kemudian yang kedua, kita harus percaya, Pak, kepada pemimpin yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Karena dengan taatnya kepada Allah dan kepada Rasul, yakin itu mereka, orang pemimpin-pemimpin seperti itu, akan diberikan kecerdasan oleh Allah, Pak. Jadi kemampuan berpikirnya itu akan melampaui kemampuan orang biasa. Mereka akan berpikir siang malam, sehingga banyak hal-hal yang oleh orang lain belum terpikirkan, oleh dirinya sudah terpikirkan. Jadi sudah bisa baca, Pak. Kalau melakukan ini akibatnya ini, kalau melakukan itu akibatnya begitu. Dan memang seorang pemimpin harus seperti itu, Pak. Harus seperti itu. Jadi tidak bagus juga, Pak, sekarang begini. Kemampuan manusia terbatas, Pak, ya. Karena kemampuan manusia terbatas, kita harus bagi-bagi tugas, Pak, dalam hidup itu. Pemimpin itu tugasnya mengkonsep, Pak, memikirkan ide-ide, gagasan-gagasan, rencana-rencana. Entong teuing pemimpin pika macul karena itu, Pak. Si Papito jadi presiden nyantong teuing macul gitu. Kan wanita batur macul gitu ya. Papito mah mikir aja, mikir bagaimana caranya memajukan negara gitu. Biarlah orang lain yang mengerjakan hasil pemikiran Papito itu. Karena berpikir itu jauh lebih penting dan lebih berat itu, Pak, sebetulnya gitu. Sebetulnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.